Halo Sakila, kita tunggu Davi sholat dulu ya. Halo, Halo Davi, Davi sudah selesai belum? ya. Oke, yuk tunggu bentar ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Oke, ke suara Kak Ditra terdengar dengan jelas ya. Malam ini kita Ya, masih Kak. akan melanjutkan materi persamaan kuadrat, begitu ya. Materi persamaan kuadrat kemarin kita sudah bahas di pekan lalu hanya sebagian saja, betul ya. Di malam ini kita akan coba ke fungsi kuadratnya gitu ya. Jadi yang kemarin untuk persamaan sudah finish dan ini abaikan saja ya, ini lesson 11 lupa di rename harusnya kan 18 until 19 gitu ya. Itu lupa di rename. Ternyata Kak Ditra baru sadar juga hari ini, yang kemarin-kemarin enggak. Nah, kemarin kita sudah belajar persamaan kuadrat ya. Bentuk persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Lalu rumus diskriminannya adalah b kuadrat min 4ac. Betul ya? Sama akar itu adalah nilai x yang membuat persamaannya bernilai benar. Atau solusi. Kemarin solusi juga terbagi menjadi tiga. Ada dua buah solusi. Kok dua buah solusi? Sepasang solusi. Jadi dua buah sih bener ya. Satu solusi, satu pasang solusi. Terus ada apa lagi yang teman-teman ingat? Tidak ada tidak Tidak ada ada solusi. solusi. Satu lagi apa? Solusi
Kembar, betul nggak? Kembar. Itu kan ya yang kemarin kita pelajari. Nah, ini bentuknya. Bentuk pemfaktorannya kita bisa melakukan persamaan kuadrat dengan ax kuadrat bx tambah c sama dengan 0 dengan a-nya tidak sama dengan 0. Makna akar persamaan kuadrat kemarin kita sudah paham kalau akar persamaan kuadrat itu adalah solusi. Bisa ada dua titik, ini disebutnya sebagai Ih, satu solusi. Bisa apa? Yang kemarin kita pelajari itu tidak ada solusi dan solusi kembar, gitu kan ya, berdasarkan nilai diskriminannya. Kalau D-nya positif, dia akarnya beda. Ini ada dua titik di sini. Tapi kalau D-nya 0, maka akarnya kembar. Dia cuma ada di satu titik aja. Sedangkan kalau diskriminannya negatif, dia tidak punya akar real atau tidak berpotongan di sumbu X. Secara visual digambarkan oleh gambar yang C. Betul tidak? Betul kan ya? Masih ingat nggak teman-teman materi ini? Ayo, masih ingat? masih Kak. Ya, dari Davi, masih aman nggak materi ini? Masih? Masih Kak. Masih ya. Oke, berarti insya Allah semuanya masih pada paham. Nah, terus menentukan jenis akar itu kita bisa menggunakan jumlah hasil kali akar dengan menggunakan rumus X1 ditambah X2 itu nilainya adalah min B per A. Dan kalau X1 dikalikan X2 itu adalah C per A. Begitu ya. Lalu kita belajar materi baru pada hari ini. Hanya saja PPT-nya PPT lampau. Tidak masalah gitu karena dia konsepnya baru. Cuman sambungan dari sebelumnya. Kalau kemarin kita punya bentuk persamaan kuadrat, persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat bunyinya adalah AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Materi yang pada kita malam hari ini kita pelajari itu namanya fungsi kuadrat. Namanya fungsi berarti didefinisikan sebagai fx sama dengan y. Betul tidak? Jadi tulisan fx itu bisa kita tulis sebagai y. Betul? Betul kan ya? Kalau nggak salah teman-teman juga sudah belajar fungsi kan waktu itu, fungsi linear, satu variabel, dan seterusnya. Betul? Betul kan ya? Nah, kita lebih lanjut dalam fungsi kuadrat, berarti kita ingin mencari nilai-nilainya, begitu ya. Nilai-nilai yang bagaimana dan seperti apa? Ya ini, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c dengan syarat koefisien a-nya tidak sama dengan 0. Karena kalau a-nya 0, dia menjadi fungsi linear. Grafiknya akan membentuk sebuah parabola. Contoh, fx-nya adalah x kuadrat min 4x ditambah 3. Dan gx min 2x kuadrat ditambah 8x tambah 1. Teman-teman, Kak Ditra pernah mengajarkan penggunaan Desmos nggak waktu itu? Harusnya pernah ya, betul nggak? Atau kelas ini belum ya? Yang udah baru kelas 11. Nah, kita punya soalnya adalah x kuadrat min 4x ditambah 3. X kuadrat min 4x ditambah 3. Oke, udah benar. Nah, gambarnya akan seperti ini teman-teman. Kak Ditra ambilkan dulu ya. Kalau teman-teman memanfaatkan Desmos, teman-teman tinggal masukkan nilainya, maka nanti kita akan mendapatkan posisi bentuknya seperti ini. Ini untuk yang pertama, gitu ya. Jadi Kak Ditra taruh sebelah sini, karena penjelasan yang tadi kan sudah ada di slide sebelumnya. Aman, ini slide udah diduplikat. Jadi untuk gambar yang ini, fx sama dengan x kuadrat x kuadrat min 4x ditambah 3. Nah, kalau teman-teman lihat, di sini punya satu pasang solusi kan? Tapi ada dua buah titik di sini, betul tidak? Yang ada berpotongan di sumbu X-nya. Mengapa demikian? Coba saja nanti teman-teman dibuktikan dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4A AC itu pasti nilainya positif atau besar dari 0. Sehingga bentuk gambarnya seperti ini. Nah, di fungsi kuadrat ini tujuannya apa sih Kak Ditra dibandingkan pertemuan yang sebelumnya?
Di pertemuan ini, teman-teman difokuskan untuk menggambarkan grafiknya berdasarkan titik potong di sumbu X dan juga sumbu simetrinya. Bagaimana cara mencarinya? Setelah ini Kak Dikra akan jelaskan tahapannya. Jadi, pokoknya kalau fungsi dasar X kuadrat itu adalah fungsi parabola. Sehingga teman-teman bentuknya bisa melengkung ke atas atau melengkung ke bawah. Nah, yang membedakan dengan dia melengkung ke atas dengan ke bawah apa, Kak? Yang membedakan untuk dia melengkung ke bawah atau ke atas adalah tanda negatif pada koefisien X kuadratnya. Karena di sini positif, maka dia melengkung ke atas. Tapi karena di sini negatif, maka dia melengkungnya ke bawah. Nah, contohnya adalah yang ini, min 2x kuadrat ditambah 8x ditambah 1. Gambarnya Kak Ditra akan ambilkan akan menjadi seperti ini. Jadi dia bentuknya, kasih label dulu deh biar ada titik potongnya kelihatan. Nah, ini juga kita kasih label. Ini kita kasih label. Ini kita kasih label. Nah, sebentar ya, biar dia font, huruf-huruf titiknya kelihatan. Kok huruf angka. Ini gambarnya, jadi dia melengkungnya nanti akan ke bawah. Oke, sampai sini dulu jelas tidak untuk materi fungsi kuadratnya? Ada pertanyaan dulu? Gimana? Davi dan Sakila jelas belum? Nih ya, dia kalau negatif Jelas, 2x Kak. kuadrat, dia membuka atau menganganya ke bawah. Tapi kalau dia positif, menganganya ke atas. Gitu ya. Davi aman belum penjelasannya atau perlu di-repeat? Kalau perlu di-repeat, bilang. Kalau ke atas, kenapa Kak, tadi? Kalau ke atas, ketika koefisien X-nya positif. Ini kan tandanya positif ya. Kalau dia positif, berarti terbuka ke Atas. atas. Terbuka ke atas. Nah, sedangkan kalau yang ini negatif kan? Betul nggak? Kalau negatif, Oke. dia terbukanya ke bawah. Cun dulu belum? Betul nggak? Cun ya. Oke, pokoknya gambarnya cuma ada dua ini aja. Kalau nggak melengkung ke atas, ya melengkung ke bawah gitu. Karena teman-teman baru belajar yang namanya fungsi kuadrat atau parabola. Kalau nanti udah lebih lanjut, ada yang namanya fungsi elips dan hiperbola. Itu nanti bentuknya ke kanan ke kiri gitu dan seterusnya. Jadi yang ini tetap ya nggak ditertutup, slide-nya udah diduplikat jadi aman. Nah, contohnya adalah kalau kita punya tabel nilai fungsi kuadrat, itu tinggal kita substitusikan. Di sini punya fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kalau pengen menggambarkan, kan berarti di sini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Betul ya? Betul kan? Nah, di sini ternyata 2,9. Dengan cara ya kita substitusikan ke rumus yang ini. Di sini kan ada negatif 2. Berarti teman-teman cari F min 2 sama dengan min 2 kuadrat dikurang 2 kali min 2 dikurang 3. Berarti ini hasilnya apa? 4 ditambah 4 dikurang 3. Sehingga dapat 4 tambah 4 kurang 3 itu adalah 5. So, dapat titik Y-nya itu adalah 5. Gitu ya. Jun dulu belum contoh satu yang ini. Betul, Kak. Kalau Davi, jadi tinggal disubstitusikan aja nilai X-nya ke dalam persamaannya. Nggak perlu repot-repot yang bagaimana untuk mencari titik fx-nya. Begitu. Nah, Coba, cara Jun, mencari min 2-nya gimana, Kak? min 2 sampai dengan 4-nya itu ditetapkan bebas. Ditetapkan bebas. Biasanya Kak Ditra selalu menyarankan dimulai dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Kalau ini dirasa terlalu banyak, teman-teman tinggal pakai yang jarak terdekatnya saja, yaitu mulai dari min 2 sampai dengan 2. Itu juga boleh. Kenapa kok harus ada negatif dan positifnya? Karena supaya grafiknya terlihat dua arah. Kan di sini ada sumbu X positif dan ada sumbu X negatif kan, betul nggak?
Karena dia parabola kan bisa jadi dia membentuknya ke sini, bisa jadi membentuknya gini, atau membentuknya gini. Berarti kan dia ada salah satu yang di titiknya negatif kan? Beberapa kemungkinan, betul tidak? Betul. Betul. Nah, maka teman-teman yang ini ditetapkan bebas, bergantung dari kita. Kita mau ngitung dari min 3 boleh, atau kelipatan. Dari min 4, min 2, 0, 2, 4 itu juga boleh. Jadi nggak ada aturan saklek atau aturan khusus yang menentukan harus dimulai dari min 3 itu tidak. Atau harus dimulai dari negatif 10 itu tidak. Nah, karena apa? Setelah ini ada cara cepatnya untuk menggambarkannya hanya memerlukan dua titik potong dan sumbu simetri saja. Nah, dari situ nanti grafiknya langsung kebentuk. Cukup tarik panjang dia membentuk grafik. Kalau ini cara manual, pakai tabel nilai. Untuk yang F-2 dulu, paham tidak? Paham nggak? Paham ya? Oke, kalau begitu kita lanjutkan untuk yang contoh lainnya perlu dibahas nggak? Misalkan ini, kalau nggak percaya yang F4 ya. F4 berarti apa? 4 kuadrat dikurang 2 kali 4 dikurang 3. Berarti 16 dikurang 8 kurang 3. Otomatis kan sisa 5. Maka tepat ya. Jawabannya adalah 5. Kok bisa Kak? Kalau digambarkan bentuknya kayak gimana? Apakah benar? Nanti dia kalau di titik 4, titiknya berapa kalau 4? Di situ dapatnya 5. Betul tidak? Betul kan? Pak, betul. Nah, coba kita cek di titik ini. Mulai dari yang 3 nih, kita dapat titik potongnya. Terus ada min 1,0. Terus ada 0,-3. Kak Ditra ada dapat gambarnya nih, 1,-4. Tapi mau dikasih label dulu, jadi biar teman-teman tuh terbayang. Dari dua titik saja, kita sudah bisa menggambarkan grafiknya begitu. Tunggu ya, lagi di screenshot. Oke, Kak Ditra pindahkan ke sini. Di sini ya, pojok atas sini. Kak Ditra kecilkan, biar yang tulisan tadi kelihatan. Yaudahlah, di sinilah ya. Aman nggak? Belah mana ya? Oh, sebelah sini. Nah ya, sebelah sini ya. Oke. Nah, kita lihat kalau negatif satu katanya nol. Betul kan? Di sini negatif satu nol. Terus berapa? Nol dengan min 3. Betul. Satu dengan min 4. Betul. Ada di sini. Terus 3,0. Betul. Ada di sini. Ya udah. Kalau dia udah menghubung, tinggal tarik, tarik, tambahin naik ke atas, tambahin naik ke atas. Untuk yang 4, nilainya kan 5. Kalau kita perhatikan kan di sini 5 ya. Karena kan ini dua kotak jedanya satu gitu ya. Ini kita lihat, cuman di sini nggak ada titiknya, nggak terlihat, karena dia skalanya udah kejauhan. Nah, di Desmos saja, skala yang digunakan hanya mulai dari min 2 sampai 2 atau sampai 3 gitu, tergantung titik potongnya. Jadi teman-teman dibebaskan untuk memilih. Kalau ntar min 2, di sini kan 5 nih. Nih titiknya. Ini min 2,5, yang ini 4,5. Cun dulu belum sampai sini kalau menggunakan tabel. Ini masih cara manual, bukan cara cepat. Kak, Cun ya. Oke, kalau begitu, teman-teman mau mencatat dulu nggak? Kebablasan nanti kita terlalu banyak ternyata belum dicatat. Yang ini aman nggak? Yang sebelumnya? Atau udah dicatat? yang awal Keywordnya belum, Kak. yang awal ini ya. Catat dulu ya, karena ini Iya, rumus pentingnya. Persamaan kuadrat, persamaan lagi. Fungsi kuadrat, rumus fungsinya ini jadi ditulis definisinya, terus kasih bold. Dia itu parabola bentuknya. Kalau contohnya nggak usah, nggak apa-apa gitu ya. Coba tulis dulu. Teman-teman, kegiatan sekolahnya lancar? lancar, Kak. Sampai mana Sakila materinya? Sekolah masih nyatet ya, Tadi, nanti aja. tadi di sekolah baru nyampe, kalau di les baru nyampe yang binominal-binominal itu, Kak. Oh, peluangnya. Yang ini, yang
Gimana? Bentuk akar sama baru nyampe yang rasionalisasi penyebut binominal itu. Oh, itu mah udah nggak sih waktu itu? Iya, kita udah, Kak. Ya udah aman berarti. Kalau David, Masih sama Kak. Ini materinya soalnya lomba 17 Agustus. rame rame kegiatan ya. Ya, Ya udah nggak apa-apa. Kalau udah bilang ya, biar Kak Ditra next. udah. Oke, Kakila, dah yang ini. Belum, Kak. Bentar. Oke, Udah, Kak. oke. Yang ini dulu ya. Yang cara tabel ini ditulis dulu ya. Jadi soalnya ini, tulis aja tabelnya ini, tapi cukup dua contoh aja, F-2 sama F-4. Jadi biar teman-teman itu lebih paham kenapa dapat 0, dapat -3, dapat -4. Ya dengan cara disubstitusikan. Kuncinya itu. Gitu ya. Ini untuk yang tabel. Ingat, ini cara manual. Ada cara cepatnya, jadi gak usah takut. Kalau udah, bilang. Udah, Kak. Oke. Untuk Davi, Udah. done ya. Oke, kalau udah done, kita lanjutkan. Nah, ini dia arah bukanya. Jadi arah buka, Kak Ditra izin share screen ulang ya. Ada apa? Di tempat teman-teman juga ada ininya nggak? Ada bayang-bayangan gitu. Ada nggak? Eh, ada, Kak. Nggak ada ya sebenarnya. Di Nggak tempat ada Kak. Kak Ditra ada. Bentar, Kak Ditra share screen ulang. Nah, ada. Oke, tadi Kak Ditra ada cerita kalau A-nya besar dari nol atau positif dia membuka ke atas. Tapi kalau A-nya kecil dari nol membuka ke bawah. Siapa A-nya? Koefisien dari kuadrat. Kan bentuk dari fungsi kuadrat kayak gini kan. Fx sama dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C. Jadi ini yang perlu teman-teman pahami. Untungnya tadi sudah diambil di depan gitu ya. Nah, kalau berikutnya, untuk menggambarkan fungsi parabola atau fungsi kuadrat, itu bisa menggunakan titik puncak dan sumbu simetri. Rumusnya apa? Kalau kita punya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, kita dapat mencari dengan rumus titik puncak itu adalah xp. Rumusnya adalah min b per 2a. Kalau yp itu berarti f dari xp. Maksudnya gimana? XP-nya kita dapat berapa? Misalkan XP-nya kita dapat 2. Ya berarti YP-nya itu adalah F2. Begitu. F2-nya bagaimana? Berarti substitusikan ke persamaannya. Nanti kalau teman-teman bingung, dari rumusnya kenapa kok kayak gini, kita harus nyobain contoh soalnya biar lebih ke gambar. Tapi Kak Dita jelasin dulu rumusnya. Jadi XP ini diperoleh dari hasil yang ini. Jadi ini dihasilkan dulu, nanti hasilnya angka, substitusikan ke fungsi fx-nya. Kayak tadi, kan kita tadi substitusikan kan, betul nggak? -2 substitusi ke fx, -1 substitusikan ke fx, lalu dapat nilai. Betul kan ya? Nah, hal ini juga demikian, cara kerjanya seperti itu.
Lalu ada yang namanya sumbu simetri. Sumbu simetri diperoleh melalui X sama dengan min B per 2A. Gitu ya. Nah, sumbu simetri ini sebenarnya sama dengan yang ini. Gitu ya. Oke? Sumbu simetri itu rumusnya sama. Jadi ini sama aja untuk mencari titik puncak YP itu sama dengan Fx. Itu juga sama. Begitu ya. Tulis dulu rumusnya. Paham dulu nggak? Tapi kayaknya masih bingung sih kalau belum ada apa? Belum ada soalnya. Tapi tulis dulu deh, nggak apa-apa. Kalau udah nulis rumusnya, bilang ya. Udah. Oke. Nah, Kak, Soalnya adalah seperti ini, teman-teman. Misalkan kita disuruh menentukan titik puncak. Tentukan titik puncak dan nilai minimum dari fx sama dengan x kuadrat min 6x x kuadrat min 6x tambah 5. Kan disuruhnya kayak gitu ya, teman-teman. Betul tidak? Nah, dalam hal ini, dalam menentukannya, tinggal menggunakan rumus yang digunakan tadi. Untuk mencari rumus si titik puncak, masih ingat nggak yang udah dicatat? Titik puncak bisa dicari dengan cara titik puncak itu adalah apa? Ayo, ayo. Takut ya. Bentar. Diterang lagi ini dulu. Oke, jadi untuk menentukannya, dalam hal ini, untuk menentukan titik puncak, menggunakan rumus yang tadi digunakan. Teman-teman kan tadi sudah mendapatkan nilai A, B, dan C-nya. Coba, A, B, dan C-nya dari koefisien X kuadrat min 6X plus 5, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa? hanya X Eh, koefisiennya. A-nya nya satu, satu, B-nya 6. 6, 6, C-nya, min 6. Min 6. Ayo, 6, perhatikan negatif-negatifnya. Terus, C-nya, 5, Positif 5. C-nya positif positif 5, positif 5. 5. Berarti udah kebayangkan harusnya dari sini, betul? Betul Tuh. ya? Jadi, untuk Betul. mencari XP, titik puncak itu XP, jadi P itu puncak. P itu puncak kok, P sih. Kalau Pi bahasa Inggris. Itu adalah rumusnya min B per 2A. Teman-teman sudah sepakat. A-nya 1, B-nya min 6, C-nya 5. Berarti XP atau titik puncaknya bisa dicari menggunakan min negatif 6 per 2 kali 1. Yang mana ini akan sama dengan 6 per 2. Berapa 6 per 2? Nilainya adalah 3. Itu untuk titik puncak. Lalu untuk nilai minimumnya gimana? Nilai minimum diperoleh dari YP. Minimum. Itu adalah YP. YP itu akan sama dengan apa rumusnya tadi? YP itu adalah FXP. XP. Berarti F3. Ya udah, tiganya substitusikan ke sini. Berarti dapatnya apa? 3 kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Berarti 9. 6x-nya berarti 6 kali 6 kali 3 kan? 6 kali 3 tambah 5. Berarti 5. 9 dikurang 18 tambah
5. Lima. Berarti hasilnya adalah negatif 4. Begitu Empat. ya. 9 kurang 18 negatif 9. Dibayar 5.000, hutangnya masih sisa 4. Berarti Empat. apa? Jadi titik puncak itu dinyatakan sebagai XP. Nilainya adalah 3. Dan nilai minimumnya itu adalah YP, yaitu adalah negatif 4. Begitu. Jadi nanti di rumusnya teman-teman boleh ditambahkan. Kalau ini menyatakan titik puncak, sedangkan yang ini menyatakan nilai minimum. Nah, yang sumbu simetri, kebetulan rumusnya memang sama dengan titik titik puncak. Cun dulu belum sampai sini? Kan Kak, Turun, Kak. Cun, mau dicatat? mau. Oh, Kak. Oke, catat dulu. Udah. Oke, kalau Sakila? Udah, Kak. Oke. Ada yang namanya itu adalah bentuk puncak atau vertex form. Bentuk puncak itu didefinisikan sebagai Y sama dengan A dikali X min P dikuadratkan ditambah Q. Titik puncaknya adalah P, Q. Contoh, misalkan ada Y sama dengan 2 dikali X min 3 kuadrat min 5. Karena di sini P-nya itu adalah 3 dan Q-nya itu adalah negatif 5, gitu ya. Kenapa Kak kok P-nya 3? Ya karena tandanya tidak berubah. Tapi kalau yang di sini positif Q, tapi di sini jadi negatif. Berarti dia negatif. Maka kalau bisa dibilang di sini posisinya membuka ke atas karena koefisien dari X kuadratnya adalah 2. Itu adalah bentuk puncak atau vertex form. Berikutnya ada titik potong sumbu. Nah, kalau titik potong sumbu Y itu bisa dicari ketika X-nya 0. Jadi kalau ada fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, untuk mencari sumbu titik potong di sumbu Y-nya itu ketika X-nya 0. Kebalikannya, kalau titik potong sumbu X, maka ketika Y-nya sama dengan 0. Bentuknya seperti apa?
bentuknya, ntar dulu. Bentuknya ada di bawah, ada di soal contoh 8. Bentar. Nah, jadi pokoknya kalau teman-teman mau cari titik potong, itu dibalik. Kalau ditanya titik potong sumbu Y, berarti X-nya yang dinolkan. Jadi misalkan ada fx sama dengan X kuadrat tambah 4. Misalkan kayak gini. Maka untuk mencari tipot Y, itu berarti X-nya sama dengan 0. Artinya apa? Fx itu berarti F0 sama dengan 0 kuadrat tambah 4. Berarti nilainya adalah 4. Titik potongnya berarti ada di 0,4. Kalau ditanyanya tipot X, kalau ditanyanya tipot X berarti Y-nya sama dengan 0. Berarti Fx sama dengan Y sama dengan X kuadrat plus 4. Maka 0 sama dengan X kuadrat plus 4. So, X kuadrat itu sama dengan 4. X-nya sama dengan akar dari 4. Karena nilai akar itu punya dua nilai, yaitu positif negatif, akar 4 adalah 2, berarti kita punya titik potongnya itu ada 2. Ada X pertama nilainya negatif 2, dan X yang keduanya adalah positif 2. Sehingga kalau kita gambarkan titiknya, nanti akan ada dua potongan. Yang pertama min 2,0 di sini, min 2 di sini nolnya, berarti titiknya di sini. Lalu berikutnya ada 2,0, berarti titiknya ada di sini. Nah, maka kita akan mendapatkan dua titik potong. Nah, si Y-nya di mana? 0,4. Ya udah, karena 0,4, 0, 4-nya di mana? Di, misalkan di sini. Gitu ya. Oke? Berarti dia nanti nilainya ada di sini. Ini titiknya. Begitu. Cun dulu tidak? Ayo. Atau masih bingung? Masih gitu ya, dicerna ya? Ya, Kak. Oke. Coba cerna dulu nanti kalau ada yang belum bisa bilang. Kak, boleh nulis yang rumus bentuk puncak itu nggak, Kak? Oh iya, lupa. Sampai lupa. Dah. Tulis dari sini dulu. Udah. Oke. Sakila juga udah yang bagian ini. Udah, Kak. Yang ini juga udah semua berarti. Udah Udah, semua Kak. belum? Oke, kalau udah semua, kita lanjutkan ya. Kalau begitu. Yuk. Hmm, grafik dan diskriminan. Bagaimana cara mencari grafik dan diskriminan? Banyaknya titik potong. Kita kan percaya pada diskriminan. Ini nggak perlu dicatat karena ini pengulangan. Kalau D-nya positif itu 2 akar, D-nya sama dengan 0 akar kembar. Kalau D-nya negatif itu tidak ada akaril. Kayak gitu ya. Ini udah dicatat ada di awal. Bentuknya pengulangan karena persamaan kuadrat yang ini dan juga grafik fungsi itu memiliki keterkaitan gitu ya. Jadi nggak usah dicatat, nggak apa-apa, karena intinya sama. Nah,
Lalu bagaimana Kak cara mensketsakan grafik dengan cara cepat tanpa menggunakan tabel percobaan yang kita kira-kira sendiri nilainya? Ya, yang pertama kita tentukan dulu A-nya. Kalau A-nya negatif, tadi kita percaya dia terbukanya ke bawah. Berarti kalau A-nya negatif kecil dari 0 bentuknya gini. Sedangkan kalau A-nya positif, berarti dia bentuknya menganga ke atas. Lalu, cari titik potong sumbu Y. Cari titik potong sumbu X. Titik potong sumbu Y itu terjadi ketika X-nya sama dengan 0. Sedangkan kalau titik potong sumbu X terjadi ketika Y-nya sama dengan 0. Tadi Kak Ditra sudah gambarkan tuh di awal maksud dari titik potong. Lalu, carilah titik puncak dan sumbu simetri menggunakan rumus tadi. Untuk mencari XP itu sama dengan min B per 2A. Dan untuk sumbu simetri itu nanti kita cari rumusnya. Oke, contohnya adalah ini dulu. A-nya positif atau negatif? A-nya 1. Besar dari 0, berarti asumsi awal dia terbuka ke atas. Betul tidak? Betul dulu tidak? Sepakat? Betul. Sepakat. Betul, Pak. Ya. Nah, dari sini apalagi yang harus ditentukan? Titik potong sumbu Y. Betul? Betul. Betul kan? Oh, kita cari titik potongnya dulu deh di sini. Titik potong sumbu X dulu. Sumbu X atau sumbu Y sama aja. Baik, cari X aja dulu. Di sini kan ada X kuadrat min 4X tambah 3 sama dengan 0. Kan kalau sumbu X itu terjadi ketika Y-nya sama dengan 0. Tadi terlalu lupa tuliskan. Ketika Y-nya 0. Berarti Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 3 itu akan sama dengan 0. X kuadrat min 4X tambah 3. Otomatis kan ini sama kayak persamaan kuadrat yang kemarin dipelajari kan? Betul tidak? Betul Betul, kan? Kak. Persamaan kuadrat. Nah, ini kita faktorkan dengan cara ketika dikalikan hasilnya 3, ketika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 4. Coba tebak dulu, berapakah aku angkanya? Coba tebak. Ayo, berapa? 3 dan negatif 1. Ya kan? Berarti ini akan sama dengan X min 3 dikali X min 1 sama dengan 0. Berarti X min 3-nya sama dengan 0. Ini mirip persamaan kuadrat kok teman-teman. Nggak berubah sama sekali. Sama dengan 0 berarti X-nya yang sama dengan 3 atau X-nya yang sama dengan 1. Gitu kan ya? Betul tidak? Nah, berarti setelah kita mendapatkan X-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 3, teman-teman cari apa? Cari titik potong sumbu Y. Berarti kalau ini kita buat titik potongnya itu menjadi apa? 3,0 dan 1,0 tipotnya. Gitu ya. Nah, baru yang kedua, titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y kayak gimana, Kak? Berarti ketika X-nya adalah 0. Kita punya Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 3. Berarti Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 tambah 3. Berarti Y-nya sama dengan 3. Berarti titik potongnya menjadi 0,3. Nah, kalau sudah dapat titik potong, barulah cari apa? Cari sumbu simetri. Sumbu simetri itu kan rumusnya sama dengan titik puncak. Gitu kan ya? Titik puncak. Apa rumus titik puncak? X puncak sama dengan min B per 2A. Ah, Berarti XP-nya sama dengan B-nya itu adalah negatif 4, C-nya adalah 3, A-nya 1. Berarti min 4 per 2 dikali 1. Sama dengan apa? Min 4 per 2. Positif 4 per 2 adalah 2. Cun dulu
Belum, sampai sini. Ayo, Jun dulu nggak? Belum, Kak. Nah, Cara dapat seterusnya 3 gimana, Kak? 3 yang mana? Yang U sama dengan 3. Ini. Kan Oh, yang ini. 0,3. Ya, Ya udah, X-nya berapa? X-nya 0 kan? 0. Masukin 0 kuadrat min 4 kali 0 tambah 3. Berarti Y-nya 3. Berarti sumbunya X, Y-nya adalah 0,3. Sama kayak yang ini. Ini Y-nya 0, X-nya 1. Berarti X, Y-nya 1,0. Yang ini 3,0. Kayak gitu aja, Davi. Aman nggak? Emang nggak? Aman kan? Nah, kalau kita sudah dapat titik potong sumbu Y dan sumbu simetri, berarti kita sudah bisa mencari apa? Mencari titik puncak. Kayaknya kebalik deh ini langkahnya. Yang kemarin, yang di PPT ini ya. Nah, untuk mencari titik puncaknya itu adalah dengan mensubstitusikan sumbu simetri. Gitu ya. Ini kan sumbu simetrinya 2 ya. Betul nggak? Betul kan? Nah, sumbu simetrinya kan 2. Tuh, Kak. Rumusnya itu kan sebenarnya X aja. Nah, untuk mencari titik puncak, itu dengan mensubstitusikan si X sama X yang ini 2 ke kemana? Ke Fx. Berarti F2 itu sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 kali 2 tambah 3. Berarti 4 dikurang 8 tambah 3. Berapa nilainya? 4 kurang 8, negatif 4. Tambah 3, negatif -1. 1. Nah, berarti kita udah dapat tuh. Kalau digambarkan dalam bentuk desmosnya, kita cukup sambungkan titik-titiknya saja. Kalau kita gambarkan di sini kan kita punya apa? 0 dan 3. Berarti misal asumsikan ini 2, ini 3. Berarti titiknya di sini. Terus kita punya apa? 3,0. Berarti titiknya ada di, 0,3 ada di sini. Ini 3 di sini. Ini 0,3. Terus 3,0 yang ini kan. Terus apa lagi? 1,0. Berarti di sini. 1, di sini 0. Berarti titiknya ada di sini. Nah, nanti tuh grafiknya itu tuh akan seperti ini. Gambar secara detailnya itu adalah, Kaditra gambarin aja ya, biar lebih rapi. Rumus fx-nya adalah x kuadrat min 4x plus plus 3 kan ya. Nah, bentuknya akan seperti ini nih. 0, min 3, titik puncaknya itu ada di 2, min 1, terus 1,0 tadi kita dapat sama 3,0. Tadi kan titik-titiknya itu kan ya, betul tidak yang kita peroleh dalam pembahasan? Betul? Yang Kak Ditra sebutkan? Ada 0,3, 3,0, 2,-1, dan 1,0. Yang ini kalau kita gabungkan, si dia dan si dia itu titiknya jadi x, y-nya sama dengan min 2,1. Kebalik 2,-1. Karena yang y-nya min 1, x-nya adalah 2. 2,-1. Nah, kalau gambarnya kita substitusikan, itu bentuknya akan seperti ini, teman-teman. Nah, Kak Ditra akan perkecil dulu, supaya coretannya terlihat. Nah, nanti teman-teman bisa zoom in, zoom out lah ya. Nah, kita 0,3. Kita taruh di sini kan tadi 0,3. Nah, yang ini. Terus 1, terus ke sini. Ini ada min 2,1-nya ada di sini kan. Yang ini. Nih, 2,-1, 1,0, 3,0, dan 0,3. Jadi, sesuai dari titiknya itu, teman-teman tinggal tarik aja. Tarik seret, gitu. Terus habis itu tarik. Nah, karena butuh panjang, ya panjangin aja ke atas. Gitu, secara bebas. Ke atasnya. Yang penting dia terbukanya ke atas. Begitu. Paham dulu atau belum sampai sini? Ayo, paham dulu belum? Paham, Kak. Oke, aman ya berarti. Kak, tapi kalau misalnya ada soal-soal kayak gini, kita juga terus bikin sumbunya. Terus bikin sumbunya, Wah, Kak. iya harus semua.
Betul. Shock ya. Ya, sebanyak itu yang harus dicari. Ada titik potong sumbu X, sumbu Y, sumbu simetri, dan titik puncak. Baru kita cari. Sebenarnya bukan langkah cepat sih jatuhnya, karena yang kita cari banyak kan ya. Betul nggak? Tapi kita nggak nyobain satu-satu titik gitu, teman-teman, perbedaannya. Kan kalau yang tadi kan kita nyobain satu titik ya, betul nggak? Betul, Kak. Nah, kalau Soalnya aku bingung, yang soalnya itu, yang sekarang, ya beda. Yang mana yang bingung? yang bagian yang bikin garis-garis ini, Kak. Yang garis-garisnya ya. Iya, Kak. Nah, teman-teman nggak usah abaikan gambar aku yang jelek ini deh, pakai gambar Desmos aja. Jadi teman-teman tinggal pindahin di semua titik-titik yang udah didapat. Di sini kan ada titiknya apa aja? Ada min 3,0, 1,0, terus 0,3, ada min 2,1. Nah, teman-teman berarti harus memindahkan berapa? Satu, dua, tiga, empat. Tapi terkadang X yang ini juga cuma ada satu titik aja, itu nggak masalah begitu ya. Kebetulan ini ada dua titik, itu fine-fine aja. Nah, pindahin aja kalau sudah, tinggal disambung-sambungin aja begitu bentuk lengkungannya. Nanti sisa pemanjangan ke atasnya, itu tinggal ditarik ke atas, yang ini tinggal tarik ke atas. Gitu. Aman dulu nggak, Sakila? Kayaknya ini materi inti Sakila kan ya? Betul kan? Betul. Betul, jadi harus dipahami benar-benar.
Dah, ini teman-teman diem aja udah belum? Udah, Ayo Sakila udah belum? Udah, Kak. Udah ya, oke kalau udah kita lanjutkan yuk. Hmm, oke. Ada nilai minimum sama maksimum tambahannya. Ini kayaknya materi esensial sih. Habis itu titik potong. Udah, materinya udah selesai habis itu. Jadi yang kedua ada nilai maksimum dan minimum. Teman-teman boleh sambil catat tapi sambil dengerin jelasannya dulu. Kalau diberikan fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, jika a-nya positif, nilai minimumnya itu bisa dicari dengan f min b per 2a. Berarti langkah pertama apa? Cari dulu apa? Cari dulu min b per 2a-nya. Hasilnya substitusi ke fx. Substitusi ke fx. Nah, caranya cuma ini doang. Dan nanti cari hasilnya apa. Kalau hasilnya positif, berarti minimum. Tapi kalau hasilnya negatif, berarti dia nilainya maksimum. Contohnya adalah ini. Min x kuadrat ditambah 8x ditambah 1. Dia kalau kita substitusikan nilainya, itu akan menjadi apa? Negatif kan? Min 8 per 2 dikali negatif 1. Positif 4. Karena A-nya negatif 1, B-nya positif 8, C-nya 1. Karena dia nilainya positif, artinya besar dari 0, berarti fungsinya memiliki nilai, eh, kebalik. Karena A-nya kecil dari 0, A-nya itu yang mana? Yang ini kan? A itu adalah koefisien siapa? Koefisien dari dari X kuadrat. Jadi kalau A-nya negatif, itu sudah pasti nilainya maksimum, makanya di sini dapat positif 4. Tapi kalau A-nya positif, itu berarti nilainya pasti minimum. Begitu. Jadi kalau misalkan di sini dapatnya X kuadrat plus 4, yang tadi kita coba di sebelah sini, nih, X kuadrat plus 4, mana ya? Ini kan. Nah, kita kalau substitusikan, A-nya 1, B-nya 0, C-nya 4. Berarti min B min 0. 0 per 2 kali A. 2. 0 per 2 adalah 0. Berarti itu nilainya jadi minimum. Begitu. Cun dulu atau tidak? Ayo, ngecen nggak? Cun. Oke, catat dulu rumusnya deh. Nanti baru kita masuk ke contoh soalnya.
Udah? Udah belum? Eh, Udah. eh, kalau Sakila, sudah? Udah, Kak. Oke, begitulah ya. Lanjut yuk ke optimasi kontekstual. Jadi ini pengaplikasiannya untuk mencari nilai minimum dan maksimum dari fungsi kuadrat. Misalkan sebuah lahan persegi panjang memiliki keliling 40 meter. Jika panjangnya dinyatakan X meter dan tentukanlah fungsi luas serta luas maksimumnya. Berarti teman-teman masih tahu nggak luas persegi panjang itu apa? Panjang dikali, ya kan? Luasnya itu adalah panjang dikalikan Ya. lebar, betul? Nah, sedangkan dalam mencari keliling, rumusnya apa? Keliling persegi panjang itu adalah 2 dikali P tambah L. Betul tidak? Betul kan? Nah, karena misalkan di sini kan tidak diketahui lebarnya. Kalau panjangnya itu adalah X meter, otomatis lebarnya lebih pendek dari satu kali lebih pendek dari si panjang. Betul nggak? Betul dulu nggak? Ayo. Betul. 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 Nah, ya udah, berarti nanti kita untuk mencari lebarnya menggunakan rumus keliling. Keliling persegi panjang sama dengan 2 kali P tambah L. Kelilingnya berapa? 40. Berarti tulis 40 sama dengan 2 dikali P tambah L. Sampai sini kan jadi persamaan linear satu variabel kan? Betul nggak? 40 sama dengan 2 Betul. dikali X tambah L. Ya udah, duanya pindah. Berarti 40 per 2 sama dengan X tambah L. 40 per 2 itu adalah 20 sama dengan X tambah L. Betul tidak? Betul sampai sini? 20 itu menyatakan panjang tambah lebar. Betul? Nah, karena X itu menyatakan panjang, itu kan ya. Berarti untuk mencari lebar, itu tinggal kita pindah ruas aja. 20 min X. Begitu ya. Ini untuk mencari lebarnya. Lebarnya kita dapat ini. Barulah kita langkah kedua, itu tentukan luas. Luas persegi panjang didefinisikan sebagai panjang dikalikan lebar. Panjangnya yang diketahui adalah X, dan lebarnya itu adalah 20 min X. Berarti X dikalikan 20 min X. X dikalikan 20 adalah 20X. X dikalikan min X itu adalah min X kuadrat. Nah, dari sini teman-teman sudah tahu bahwasannya koefisien A-nya, gitu kan ya, A-nya adalah negatif 1. Dan B-nya adalah 20, lalu C-nya adalah 0. Karena tidak ada konstanta, semuanya punya variabel. Nah, kalau sudah kita ingin mencari nilai maksimum, itu luas maksimum bisa dicari menggunakan nilai maksimum. Dalam mencari nilai maksimum, kalau kita sudah tahu A-nya negatif, berarti dia kecil dari 0, berarti kita bisa menggunakan XP. XP sama dengan min B per 2A. Berarti min B-nya itu adalah 20 per 2 kali negatif 1. Berarti negatif 20 per negatif 2. Hasilnya adalah 10. Artinya apa? Kalau kita dapat XP-nya 10, oke? Dapat XP-nya 10, ya udah teman-teman cukup substitusikan XP ini yang nilainya 10 ke rumus luas. Rumus luasnya apa? Luas persegi panjang yang sudah kita peroleh itu adalah 20X min X kuadrat. X-nya kita gantikan dengan L10. Karena kita dapat tadi
puncaknya atau maksimumnya itu adalah 10. Berarti 20 kali 10 dikurang 10 kuadrat. Berapa 20 kali 10? Yaitu adalah apa? 2, 200 dikurang 100. Berarti luasnya kita mendapatkan 100 cm per segi. Begitu. Cukup panjang dalam pengaplikasiannya, tapi dia masih bisa dicerna dengan menggunakan eh, Mau nanya, hmm, min X kok, X-nya kok bisa jadi min X, Kak? Yang lebar sama dengan 20 min X. oh lebarnya jadi 20 min X. Dari sini ya, kan kita punya X kali terbalik ya dari sebelah sini. Untuk mendapatkan lebarnya kan kenapa 20 min X, betul nggak? Ya. Kita kan punya X tambah L sama dengan 20. Berarti untuk mencari lebar, X-nya pindah ruas kan? Berarti 20 min L. Ini tuh karena menghadapnya kebalik, jadi kayak kita agak bingung. Sebenarnya kalau kita putar balik, ya hasilnya kayak gini akan sama gitu. Cun nggak? Ini tuh karena tadi menghadapnya aja berbeda. Kalau 20-nya kita taruh kanan, misalkan 20-nya kita taruh kanan gitu ya, langsung kita taruh kanan awal, X tambah L sama dengan 20, berarti lebar sama dengan 20 min X. Begitu. Cun, tidak. Sekarang. Nah, Hari Sabtu teman-teman aman kan ya? Nggak ada jadwal kegiatan? aman, Kak. Oke. Seberapa jauh pemahaman sekarang untuk yang fungsi kuadrat? Ini masih fungsi kuadrat ya?
Sudah? Ada yang kurang jelas nggak, Davi dan Sakila? Kalau ada, bilang. Biar Kak Ditra bisa menjelaskan ulang. Ketika sambil ditulis, teman-teman pasti sambil ini kan, mengira-ngira gitu ya. Oh, Kak mau nanya, Ya, A min, A-1 tuh dapat dari mana? koefisiennya. Hmm. Koefisiennya siapa coba? Ini kan 20x kuadrat, 20x min x kuadrat, koefisien dari x kuadratnya. Kan itu cuman posisinya aja kan kebalik. Kalau kita tulis jadinya fx sama dengan min x kuadrat, min x kuadrat plus 20x. Berarti koefisien A-nya negatif 1. Cun, David? Itu enggak. Ya. Susah nggak teman-teman? Jujur. Jujur susah, Kak. Susah ya? Yang fungsi kuadrat. Iya, Kak. Makanya Kak Makin Ditra sambil kesini ketawa-ketawa ternyata sih. makin susah. Iya, matematika itu kayak gitu. Makanya barusan Kak Ditra ketawa-tawa. Duh, ini dikasih soal cerita kok diem semua, berarti nggak ngerti deh kayaknya. Aku udah ketakutan kalau kalau diem tuh aku suka ngira studentnya itu tuh antara paham tapi emang diem, atau emang diem tapi emang mikir ini gimana sih caranya gitu. Lagi Nah, ngecerna itu, Kak. Lagi ngecerna. betul kan? Berarti dugaannya yang kedua ya yang benar. Oke, itu dulu. Dah, selanjutnya ini hanya esensial, tidak menjadi tidak menjadi materi inti di jenjang SMP. Jadi ada titik potong garis dan parabola. Nah, ini nggak usah lah, karena nggak diajarin. Nah, caranya gimana? Kalau mencari titik potong, kan kita tadi punya ini ya, parabola yang kayak gini. Nah, kita kasih garis, persamaan garis kan persamaan linear kan? Betul nggak? Persamaan garis itu PLS SP yang bentuknya Fx sama dengan Mx ditambah N. Betul nggak? Yang ini. Jadi bisa dibentuk itu. Nah, berikutnya ada X kuadrat. Ini persamaan qua, kalau persamaan kuadrat. Ini fungsi fungsi kuadrat. Nah, sedangkan kalau yang ini disebutnya sebagai fungsi linear atau PLS SP. Nah, kalau kita pengen cari titik potong dan parabola yang diperoleh dengan menyamakan kedua persamaan, teman-teman bisa menggunakan cara, contohnya adalah yang ini. Jadi, Y-nya itu disama dengankan Y. Itu Y-nya yang ini misalkan YA, yang ini misalkan YB. Pemisalannya gitu ya, teman-teman. Cukup dimisalkan saja, tapi nggak usah yang gimana-gimana. YA, YB buat membedakan saja. Berarti kita akan punya X tambah 1 sama dengan X kuadrat min 3X tambah 3. Nah, ini nanti akan jadi persamaan kuadrat. X-nya pindah, satunya pindah, belakangnya nolin. Berarti kita tukar ya posisinya, jadi X kuadrat min 3X tambah 3 sama dengan X tambah 1. X-nya pindah ke kanan, ke kiri. Berarti X kuadrat min 3X min X plus 3, satunya juga pindahin. Berarti negatif 1 sama dengan 0. Otomatis kita akan memperoleh X kuadrat min 4X plus 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mendapatkan persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini, maka kita harus selesaikan dengan cara kemarin. Ketika dikalikan, hasilnya adalah 2. Ketika dijumlahkan, hasilnya adalah negatif 4.
Berapakah aku? Berarti nilainya adalah berapa? Ayo, berapa? Eh, bisa nggak? Nggak bisa ya? Karena kalau 2 dikalikan satu 2, kalau jumlahkan nggak bisa. Berarti teman-teman harus pakai apa? Pakai rumus kuadrat yang kemarin dipelajari, yaitu X1,2 itu sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, A-nya apa? A-nya 1. B-nya berapa? Negatif 4. C-nya berapa? C-nya 2. Substitusikan ke sini. Berarti min. Min 4 plus minus akar dari min 4 dikuadratkan. Min 4 kali 1 kali 2. Berdasarkan data yang kita peroleh di sini, kita substitusikan ke sini. Berarti kita akan mendapatkan 2A 2 kali 1. So, kita akan dapat 4 plus minus akar dari 16 dikurang 8 per 2. Maka kita akan memperoleh 4 plus minus akar dari 8 per 2. Akar 8 berdasarkan eksponensial yang kalian pelajari kemarin di nilai akar, itu didefinisikan sebagai akar 4 dikalikan 2. Berarti kita dapat akar 4 kali akar 2. Jadi kita akan dapat 2 akar 2. Ya udah, berarti kita selesaikan di sini 4 plus minus 2 akar 2 per 2. Nah, karena ada pembagi duanya, kita coret aja teman-teman. Karena kan 2 bisa dibagi dengan 2 kan? Betul tidak? 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2 plus minus 2 dibagi 2 1. Berarti plus minus akar 2. Sehingga solusi X1-nya itu adalah 2 ambil yang positif tambah akar 2. X2-nya solusi yang kedua itu adalah 2 negatif akar 2. Intinya kalau makna plus minus itu berarti 2 buah solusi gitu. So, kita dari garis dan parabola itu akan mendapatkan persamaan kuadrat. Jadi, sangat luas. Yang awalnya kita belajar persamaan kuadrat aja dan persamaan linear satu variabel secara terpisah, ketika mereka disatukan, dia kembali lagi menjadi persamaan kuadrat. Begitu gambaran tingkat lanjutnya. Kenapa Kak Ditra tetap tambahkan? Ya biar pengetahuan teman-teman bisa lebih jauh gitu. Karena kan niatnya les atau bimbel itu kan supaya satu tahap atau satu langkah lebih maju gitu ya materinya. Begitu. Gimana? Kira-kira bisa dipahami nggak? Insya Allah bisa, Kak. Lumayan Bisa Kak. ya? Lumayan ya. Penjelasan Kak Ditra masih bisa diterima dengan baik kan? Bisa. Bisa Masih, ya. Kak. Jadi intinya itu materinya itu tuh masih berkaitan dengan materi sebelumnya. Apa yang dipelajari Sakila dan Davi dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalau materinya masih aljabar, apalagi ini masih aljabar ya, kita kan masih bahas aljabar, itu akan sekaling berkesinambungan. Jadi makanya Kak Ditra akan suka recall ke ini materinya sama dengan yang kemarin, berkaitan dengan yang ini dengan menampilkan rumusnya supaya tidak lupa, yaitu alasannya. Tuh, makanya kita fokuskannya lurus dan sangat lempeng di aljabar sampai clear gitu. Oke, boleh catat dulu kalau paham. Hmm. Semangat ya teman-teman. Namanya masih sekolah jadi harus semangat teman-teman mau meraih cita-cita kan. Betul nggak? Betul. Jadi kayak ya udah dimulai dari sedari dini.
Ya, teman-teman. Udah Kak. Oke, udah ya. Bisa dimengerti sampai sini materinya? Insya Allah bisa Kak. Insya Allah bisa ya. Nanti teman-teman pokoknya kalau nggak mengerti selalu nonton video record kayak gitu. Dan kalau teman-teman mau mempelajari lebih lanjut banyak hal, itu bisa tanyakan saja ke Kak Ditra gitu ya. Misalkan Kak, aku need materi ini yang lebih tingkat lanjut gitu. Kak Ditra punya. Jadi sebenarnya di file recordnya itu Sakila dan Davi bisa buka kan ya untuk file-file yang lainnya gitu kan. Nah itu bisa dimanfaatkan kalian juga biar belajarnya lebih luas gitu. Cuman memang nggak ada judul materinya ya, teman-teman harus iseng-iseng aja buka gitu. Itu judul materinya apa sekiranya cocok dan relevan tapi beda beda apa? Beda pertemuan gitu itu nggak apa-apa gitu. Jadi buat nambah pengetahuan. Itu sih. Gimana? Untuk fungsi kuadrat lebih sulit dari persamaan atau lebih mudah? Kan pekan lalu persamaan. Kalau fungsi gimana? Lebih sulitan fungsi kuadrat, Kak. Lebih sulitan fungsi karena kita harus menggambar grafik, betul ya? Iya, Kak. Betul kan? Iya. Tapi kalau yang persamaan kuadrat kita cukup memfaktorkan kan? Oke. Ya udah, berarti itu saja. Nanti kita hari Sabtu akan cobain semua soalnya ya. Di sini mulai dari soal paling mudah, memfaktorkan paling mudah sampai soal paling tingkat tinggi itu ada semua, begitu ya. Yang sifatnya difficult ini biasanya ada di tes TKA atau biasanya kalau di UTBK persamaan kuadrat itu juga masih dipakai dan ada juga yang sifatnya challenging gitu ya. Nanti teman-teman kita akan bahas di hari Sabtu pukul 9. Teman-teman nggak ada halangan kan ya hari Sabtu ya? Betul? Betul, Ada Kak. halangan nggak? Nggak ada kan? Oke, Aku nggak kalau ada. begitu, Davi aman? Aman nggak? Davi aman ya. Yaudah, nanti kita fokusnya drill soal itu. Nah, untuk pertemuan minggu depan nanti kita akan bahas seperti apa gitu ya. Dan kemungkinan untuk setiap hari Kamis kita mundur selalu di 19.30 aman nggak? Untuk di bulan ini sampai kapan ya? Bentar. Kalau nanti teman-teman lanjut sampai tanggal penetapan 20. Oh, sampai tanggal terakhir itu tanggal 17. Jadi, kalau nanti teman-teman lanjut 3, 10, dan 17-nya itu 19.30 aman kan dari teman-teman? Insya Allah aman nggak? Insya Allah aman Aku ya. Soalnya insya Allah aman, Kak. aman ya. Kan teman-teman nggak ada kegiatan ya. Soalnya Kak Ditra Iya. kerjanya baliknya jauh untuk bulan ini dan bulan depan belum ada rencana pindah kos kan. Jadi agak jauh gitu dari Sentul Bogor pulangnya ke Tangerang gitu. Jadi kayak beda gitulah. Harus kerja KRL dan sebagainya. Itu sih. Udah kita cukupkan yuk. Kak Ditra udah Oh, Kak curhatnya Ditra juga. udah nggak di Lampung, Kak. Udah lama dari bulan Mei, Sakila. Tapi kemarin waktu wisuda ITERA pulang. Oh, Teman-teman aku kan pada wisuda, aku pulang. Kayaknya aku oh, pernah ngajar satu kali. Enggak ding. Hari Kamis ya. Aku ke Lampungnya hari Jumat. Sabtunya wisuda. Hari Selasanya balik lagi ke Tangerang. Dari bulan 5. Udahan. oh. Udah, Kak Davi dan Sakila semangat terus ya belajarnya. Pokoknya jangan pernah lelah belajar matematika. Karena matematika implementasi di kehidupannya sangat banyak gitu. Sampai di kerjaan juga nanti masih kepake. Apalagi kalau yang suka bidang teknik. Itu saja Ya, Kak. untuk pertemuan pada malam hari ini. Aman ya? Aman. Aman. Oke, kalau aman, Ya. tidak ada pertanyaan. Kak Dita cukupkan. Kita tutup dengan berdoa menyudahi belajar. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Baik, kalau seperti itu kita cukupkan ya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat teman-teman. Kita ketemu lagi di Sabtu. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Assalamualaikum. Kak. Ya, Terima sama-sama. kasih. Sama-sama.